Terima kasih teman-teman. Hari ini saya sudah bersama dengan Prof. Susi, Profesor Guru Besar dari Universitas Padjadjaran. Prof. Susi, saya mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana Prof. Susi melihat permasalahan PK, peninjauan kembali di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana buku yang diluncurkan oleh Bang Bin Ziyad Qaddafi berjudul Peninjauan Kembali bisa menjadi satu diskusi yang mungkin bisa menjadi solusi atas permasalahan PK, Prof. Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat kepada Mas Davi atas terbitnya buku yang luar biasa. Ini merupakan bukti dari perjalanan akademik Mas Davi, karena ini kan disertasi yang dibukukan ya, dan selalu tidak mudah gitu untuk membukukan sebuah disertasi, karena bagaimana mengubah dari sebuah disertasi yang dia merupakan karya tertinggi akademik kemudian menjadi buku yang mudah untuk dibaca. Nah, itu kan tantangan yang pertama. Jadi sekali lagi selamat untuk Mas Davi. Mengapa buku ini menjadi penting? Kita tahu bahwa persoalan PK di Indonesia itu memegang atau menarik perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Mengapa? Karena kita tahu bahwa PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Jadi bagi mereka yang sudah sampai pada tingkat kasasi, kemudian menganggap bahwa mereka keadilan belum diperoleh, maka biasanya mereka akan mencari novum baru, kemudian melalui PK gitu ya. Tetapi di pihak lain, kita dihadapkan juga pada situasi di mana disebutkan di dalam buku ini, yaitu antara finalitas dan falasibilitas. Jadi antara bahwa satu perkara itu harus final, harus selesai pada satu titik tertentu gitu ya. Tetapi juga dihadapkan pada aspek yang lain, yaitu mengoreksi putusan hakim, karena bagaimanapun juga hakim itu adalah manusia yang mungkin dia bisa saja melakukan kesalahan. Oleh karena itu tantangannya adalah antara pilih mana nih PK ini, finalitas ataukah dia berfungsi sebagai koreksi gitu ya. Nah, di dalam buku ini yang saya pertama kali saya baca, itu saya buka di halaman pertama, Mas Davi konsentrasi pada PK di bidang hukum publik, tidak di bidang hukum privat. Dan sekali lagi ini memperlihatkan bahwa hukum publik itu mempunyai fungsi yang sangat fundamental. Bukan berarti bahwa hukum privat tidak penting, tetapi fungsi hukum publik itu lebih kompleks. Mengapa? Karena hukum publik itu adalah hukum yang antara lain mengatur perilaku negara. Dan perilaku negara ini di dalam konteks hukum, yaitu ada di dalam hukum acara. Dan PK ini juga akan diaturnya di dalam hukum acara gitu. Oleh karena itu di dalam bab 8 dan bab 9, Mas Davi itu kan memotret bagaimana PK di Indonesia, kemudian mengusulkan ke depannya PK seperti apa. Jadi lebih mengedepankan pada finalitas kah, atau juga menempatkan koreksi, mekanisme koreksi itu menjadi juga bagian yang tidak terpisahkan. Nah, ini adalah tantangan bagi PK di Indonesia masa depan. Dan di dalam buku ini Mas Davi sangat mengedepankan finalitas kalau saya melihat. Nah, persoalannya sekarang untuk ke depan adalah dengan berbagai faktor yang akan memengaruhinya, bagaimana kemudian menyeimbangkan kedua fungsi ini dengan baik. Karena apa? Finalitas memang penting, tetapi juga bagaimana kita dapat mengoreksi dari satu hal, kesalahan hakim, atau kemudian juga ditemukan novum dan lainnya. Nah, ini persoalan berikutnya adalah bagaimana menyeimbangkan antara dua fungsi ini, dan itu pasti akan sangat kasuistik ya, dan itu kembali kepada hakim. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, ketika keseimbangan antara dua fungsi ini sudah tercapai dengan baik, maka ini akan memengaruhi apa yang disebut sebagai judicial reputation, reputasi pengadilan. Kalau dia konsisten, maka reputasinya itu akan membaik. Tapi lebih daripada itu, ketika kita bicara mengenai hakim memeriksa sebuah perkara, bahkan itu pada tingkat PK, maka di situ kita melihat bagaimana sebetulnya perilaku hakim juga, atau judicial behavior. Meskipun Mas Davi tadi mengatakan bahwa metodenya ini lebih bersifat doktriner, tetapi di kemudian hari itu dapat dikembangkan dengan melihat apa sih PK yang konsisten, PK yang mampu mengimbangkan kedua fungsi itu sampai sejauh mana akan memengaruhi reputasi pengadilan. Kurang lebih demikian. Sekali lagi selamat Mas Davi atas buku barunya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Prof. Susi. Sama-sama.